Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Islamiyah Kebon Melati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Maimunah di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi, pokok bahasan organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan ini ada dua, organ reproduksi luar, organ reproduksi dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas vulva, labium. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Organ reproduksi perempuan bagian luar, vulva, merupakan celah terluar dari organ reproduksi perempuan. Di dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Sedangkan labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua pasang labium, yaitu labium majora yang berukuran besar dan labium minora. Labium majora merupakan bibir luar vagina yang berukuran besar. Pertemuan kedua labium majora ini disebut mons pubis. Nah, di dalam labium majora terdapat sebuah tonjolan kecil yang mengandung saraf rasa atau disebut klitoris. Sedangkan organ reproduksi perempuan bagian dalam meliputi vagina, serviks, uterus, oviduk, ada juga ovarium. Perhatikan gambar berikut. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi yang terletak di bagian bawah serviks. Vagina tersusun atas otot-otot elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau hymen. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah saat menstruasi dan jalan lahir bayi pada saat bayi akan dilahirkan. Nah, yang kedua, serviks atau leher rahim. Leher rahim merupakan bagian dasar rahim yang berbentuk melingkar dan berbatasan dengan vagina. Serviks berperan penting untuk mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan air mani ke dalam rahim, dan mendukung kepala janin saat akan dilahirkan. Kemudian ada uterus atau rahim, merupakan muara oviduk berotot tebal dan sebagai tempat perkembangan janin. Uterus itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan perimetrium atau yang disebut selaput yang melapisi uterus, lapisan miometrium atau yang di situ ada otot rahim, dan lapisan endometrium yaitu lapisan yang paling dalam yang terdapat selaput lendir. Kemudian oviduk atau tuba Fallopi merupakan saluran reproduksi yang berperan sebagai jalannya ovum dari ovarium menuju uterus serta tempat berlangsungnya pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan ovarium yang atau disebut indung telur ini berjumlah sepasang serta terbentuk oval dengan panjang 3-4 cm. Ovarium itu berada di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berperan sebagai atau menghasilkan ovum sel telur. Nah, umumnya setiap ovarium itu menghasilkan ovum setiap 28 hari. Ovum yang dihasilkan ovarium itu nanti akan bergerak ke saluran oviduk menuju uterus. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham dan bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.